Okay, hi, good afternoon everyone. Wait a minute. Yeah, good afternoon everyone. Welcome to my class again. This is for English 1 classes, and today is the 11th meeting, and I will upload this video will be the 11th video for you, and like a previous video, that each video will give you one material, so you have to pay attention for each video. And ya, masing-masing video itu punya materi sendiri-sendiri, dan Anda harus memperhatikan masing-masing dari video tersebut. And today I will give you one material about comparison degree or degree of comparison. Apa itu degree of comparison atau comparison degree? After we watch this video, setelah melihat video ini, diharapkan Anda semua know how to make a comparison degree, gitu ya. Setelah melihat video ini, diharapkan Anda semua mampu dan paham, gitu ya, bentuk-bentuk dari degree of comparison, dimulai dari yang positive degree, ada comparative degree, dan ada superlative degree. Dan Anda tahu ya bagaimana membuat kalimat yang di dalamnya ada comparison degree tersebut. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik, dan untuk materinya I will upload it on Classroom, so you can download it this material, you can learn by yourself, and you can watch this video also for the explanation. Jadi materinya saya upload di
di Classroom, Anda bisa download. Jadi saat Anda mendengarkan video ini, Anda juga bisa melihat materinya gitu. Jadi di video ini itu penjelasan dari apa yang ada di PowerPoint atau materi yang saya upload, begitu ya. You can take a note for the difficult thing that you feel I don't understand what is it gitu ya. Anda bisa bikin catatan, misal ada bagian-bagian yang Anda belum paham, Anda merasa kesulitan, Anda bisa taking note, Anda bisa catat. Nah, nanti sebelum kita UTS, saya mungkin adakan pertemuan online. Jadi nggak full online seperti ini ya, maybe nanti pakai Zoom atau pakai aplikasi yang lain, nanti kita lihat. Yang penting kita bisa interaksi gitu, nggak seperti online kayak gini gitu. Kita bisa interaksi, bisa tanya jawab. Mungkin Anda mengalami kesulitan di materi yang apa gitu sebelum kita UTS. Jadi UTS nanti Anda bisa dapat hasil yang maksimal, begitu ya, harapannya seperti itu. So ya tadi itu, kalau ada yang merasa kesulitan bisa dicatat, atau kalau misalnya ada pingin kelamaan nih nunggu nanti sebelum UTS, kayaknya kok kelamaan sekali gitu, Anda bisa kita diskusi di WhatsApp group gitu ya. Jadi take it easy aja gitu, kita bikin simple aja, walaupun mungkin Anda ya banyak faktor, Anda kesulitan cari sinyal, kuotanya habis dan lain sebagainya gitu ya. Di balik suatu kejadian, di balik kesuksesan Anda nanti itu ada istilahnya ada ujian-ujian di dalamnya. Jadi Anda harus sabar dan harus tetap semangat gitu ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Anda bisa perhatikan. Nah, ini ya, ini gambaran nanti yang kita akan pelajari, degree of comparison. Ada young, younger, youngest, muda, lebih muda, dan paling muda. Nah, ini adalah gambaran materi yang kita pelajari hari ini, yaitu perbandingan antara satu benda atau satu orang dengan yang lainnya. Itu yang disebut degree of comparison. Nah, ini adalah penjelasannya. Degree of comparison is a kind of comparison used to compare something with another thing or with the others using adjective to compare. Jadi degree of comparison dari kata compare ya, membandingkan. Jadi kayak perbandingan yang digunakan untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lain dan menggunakan adjective. Nah, seperti kemarin ya saya sudah jelaskan adjective itu apa. Adjective itu kata sifat. Dengan menggunakan kata sifat yang dibandingkan. Jadi orang A dan orang B yang dibandingkan itu kata sifatnya. Kata sifat apa yang ada di dalamnya yang bisa kita bandingkan. Contoh yang ini, nah ini kata sifatnya yang nih gitu, yang muda. Kata muda itu yang dibandingkan antara orang satu dengan orang yang lain, begitu ya, yang dimaksud seperti itu. Jadi yang bisa dibandingkan itu hanya kata sifat saja dan juga kata keterangan actually, dan juga kata keterangan ini atau adverb. Jadi ada dua hal yang dibandingkan di sini, kata sifat dan juga kata keterangan. Okay, there are three ways you can compare adjectives. Ada tiga cara yang bisa Anda bandingkan kata sifatnya, yaitu yang pertama positive, comparative, dan juga superlative. Positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Apa sih masing-masing ketiga ini, bedanya di mana? Nah, kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari positive degree. Nah, positive with S. The positive form is used in cases where there are no differences between the two compared things or person. To form the positive, we use the word as before and after the absolute form of the adjective. So, jadi positive degree ini, ya kuncinya di sini. There are no differences between the two compare things or person. Jadi tidak ada perbedaan antara benda-benda atau orang-orang yang dibandingkan. Jadi selevel gitu ya. Kalau perbedaan kan kalau yang namanya beda itu kan pasti ada hal yang membedakan. Tapi kalau there is no difference, nggak ada perbedaan, berarti sama gitu. Nanti kita gunakan as.
before dan after adjective. As adjective as gitu. Martin is as tall as John. Nah, Martin sama tingginya dengan John. Jadi antara Martin dan John itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek. Ya, tidak ada lebih tinggi dan tidak ada yang lebih pendek. Jadi tingginya sama. For example, Martin is 170 centimeters. And John juga sama, is 170 centimeters, sama tingginya. Sama-sama 170. Nah, itu yang disebut positive degree. Selevel, sama itu. She is as beautiful as her sister. Dia sama cantiknya dengan adik atau saudara perempuannya. Nah, itu as beautiful as. Itu. This can also be applied in a negative context to indicate that the compared objects are not similar. Bisa juga dalam bentuk negatif yang artinya tidak sama-sama gitu. Martin is not as tall as John. Martin tidak sama tingginya dengan John. Berarti intinya tidak selevel, tapi kita bisa pakai positive degree dengan menambahkan not sebelum s yang sebelum kata sifat. Begitu. She is not as beautiful as her sister. Dia tidak sama cantiknya dengan saudara perempuannya. Mungkin salah satunya lebih cantik. Misal, she is more beautiful than her sister. Contohnya seperti itu. Gitu ya, paham ya? Ini adalah positive degree, di mana dua benda atau benda-benda yang dibandingkan tersebut tidak ada yang lebih tinggi atau lebih pendek, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, jadi sama. Oke, next kita move ke comparison atau comparative degree. Jadi basic rule-nya antara comparative dan juga superlative, when two object or person are being compared, the comparative form of the adjective is used. Jadi ketika dua-duanya itu di-compare, dibandingkan, adjektifnya ya, satu bisa lebih, satu paling gitu di antara keduanya. Adding er to absolute form of the adjective, tall menjadi taller, atau bentuk superlatifnya yaitu tallest. Bentuk komparatif ini ya, saya kasih note aja di sini. Nah, ini adalah bentuk komparatif. Tadi kan bentuk apa? Comparison kan ada 3, positive degree, comparative degree, dan juga superlative degree. Nah, untuk yang comparative degree itu ditambah er di belakangnya, dan untuk yang superlative degree itu ditambah est di sini superlative. Nah, tapi diawali oleh the. Oke, gini ya. Lalu ditambah juga more, adding the word more before the adjective. Kalau comparative itu more, lalu kalau the most ini untuk superlative. Nah, kapan kita pakai er, kapan kita pakai more atau the most di sini? Kita akan bahas satu persatu. Nih ya, biar Anda semua paham. Ada 2 cara untuk membandingkan, membuat perbandingan menggunakan kata sifat di sini. Yang pertama yang ditambah er di belakangnya untuk komparatif, dan est diawali oleh the untuk yang superlatif. Lalu cara yang kedua adalah dengan menambahkan more sebelum kata sifat untuk komparatif, dan juga the most untuk superlatifnya. Kita akan bahas satu persatu. Which one to use depends on the number of syllables in the adjective. Jadi kapan kita pakai er, kapan kita pakai more itu tergantung dari silabelnya, itu suku katanya. Itu kita lihat. Adjective with one syllable add er or est. Kata sifat dengan kata sifat yang terdiri satu suku kata
itu dalam kita form ke comparative ditambah IR, dan untuk superlatif itu IST. Contohnya long itu hanya satu suku kata saja, long. New itu satu suku kata saja, jadi pengucapannya gitu. Kalau yang di sini beautiful itu lebih dari satu suku kata. Beautiful ada 3 suku kata. Gitu caranya menghitung suku kata atau syllable. Lalu aturan yang kedua, adjective with one syllable ending in E only add R and EST. Yang berakhiran E, kata sifat dengan satu suku kata yang berakhiran E. Untuk bentuk komparatifnya itu langsung ditambah langsung ditambah R. Untuk superlatifnya itu langsung ditambah ST. Close jadi closer, superlatifnya jadi closest. And then large jadi larger, ini ya huruf terakhir ya, largest. Besar, lebih besar, paling besar. Jadi arti dari komparatif itu lebih, kalau superlatif itu paling. Nah, komparatif membandingkan 2 benda, kalau superlatif membandingkan lebih dari 2 benda atau keseluruhan benda yang di dalamnya. Jadi artinya paling. Kalau komparatif itu hanya dua benda saja yang dibandingkan, A dan B gitu. Kalau superlatif A, B, C misalnya, atau A, B, C, D misalnya. Misal dia, saya dengan keseluruhan yang ada di kelas, misal seperti itu. Itu adalah superlatif. Nah, next, adjective with one syllable ending in a consonant with a single vowel before it. Double the consonant and add ER or ST. Jadi gini, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata yang berakhiran dengan berakhiran dengan huruf vokal, tapi sebelum huruf vokal itu adalah huruf yang berakhiran oleh huruf konsonan. Tapi sebelum huruf konsonan adalah huruf vokal. Nah, nanti saat ditambah IR atau IST, huruf konsonannya di sini di double dulu. Contohnya big, berakhiran konsonan, tapi sebelum konsonan adalah I, huruf vokal. Nah, nanti ditambah IR-nya dengan cara di double K-nya, bigger. And then superlatifnya biggest, big, besar, bigger, lebih besar, biggest, lebih paling besar, seperti itu. And then ini adalah dengan yang berakhiran konsonan. Next, adjective with 2 syllable ending in Y have IER and EST. Jadi kata sifat yang terdiri dari 2 subkata yang berakhiran dengan Y, nanti saat ditambah IR, Y-nya di sini berubah menjadi I. Sama saat dirubah ke IST atau bentuk superlatif, Y-nya nanti berubah jadi I juga. Contoh, dirty, 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 ada 2 suku kata, dirty. Nah, nanti saat dirubah ke comparative, dirty, Y-nya, ini ya, Anda bisa lihat, Y-nya berubah menjadi I, lalu ditambah IR. Bentuk superlatifnya juga sama, dirtiest. Kotor, lebih kotor, paling kotor. Early, earlier, earliest. Nasty, nastier, nastiest. Seperti itu. Oke, aturan-aturan seperti ini harus Anda pahami ya, karena ya walaupun simple kadang ada bukan Anda ya. Kalau Anda kan berarti saya sudah pernah mengajar Anda ya. Kadang ada yang masih melakukan kesalahan untuk penulisan komparatif atau superlatif ini.
Okay, and then next, pahami dulu ya. Next ada adjective with 2 syllable ending in e. Nah, kata sifat dengan 2 suku kata yang berakhiran oleh e, huruf e. Handsome. Little itu less. I'm sorry, ini salah. Polite. More polite. Nah, ini khusus ini. Ini khusus ya. Bukan handsomer, tapi more handsome. Oke, saya rubah aja. Saya catat aja di sini. Handsome, little. Salah. Handsome untuk bentuk ini khusus ini handsome. Handsome itu jadinya more handsome, bukan handsomer. Most handsome. Lalu little jadinya less, less dan least. Nah, ini maksudnya gini. And then polite jadinya more polite. Ini masuknya nggak pakai aturan ini ya. Most polite. Ini pakainya irregular kalau little. Oke, yang berakhiran sudah. Oke, tadi mana ya? Hello, shallow, shallower, shallowest, sama aja. Nah, comparison with more and most, all adjective with more than 1 syllable. Jadi yang pakai more than most itu lebih dari 2 suku kata atau 1 suku kata juga bisa. Beautiful, kayak tadi handsome itu 2 suku kata, tapi dia masuk aturan lain, pakainya bukan handsomer tapi more handsome. Beautiful, 3 suku kata, jadi pakainya more beautiful dan juga the most beautiful. Difficult, ada 3 suku kata, more difficult dan the most difficult. Begitu caranya. Nah, di sini ada irregular adjective. Nah, ini little tadi ya, tadi salah kan? Oh, tapi juga bisa ada yang little, size, amount. Oke. Di irregular adjective di sini, jadi kata-kata sifat di sini tidak berlaku dalam membentuk comparative dan superlative. Itu tidak berlaku aturan-aturan yang tadi, yang berakhiran ir, yang misalnya ada yang y di sini ya, many, y-nya berubah jadi i, lalu tambah ir. No, tidak berlaku seperti tadi. Sama seperti kata kerja tidak beraturan, irregular verb sama. Adjective juga ada irregular adjective. Nah, di mana dalam membentuk komparatif dan superlatif dia tidak mengikuti aturan-aturan yang
ada begitu. Good jadinya bukan gooder, bukan goodest, tapi better than best. Baik, lebih baik, dan paling baik, seperti itu. And then ada bad, jelek, worse than worse, worse than worse. Much dan many ini sama, more than the most. Much itu untuk uncountable noun, benda-benda yang tidak dapat dihitung. How much money do you have? How much apalagi ya yang nggak bisa dihitung, pokoknya gitu. Many itu kalau many itu benda yang bisa dihitung, countable noun. How many books do you have? How many books do you read? How many sibling do you have? How many apalagi ya, how many, misal kalau sudah menikah, how many children do you have? How many house do you make? How many bread do you make? Jadi many itu untuk benda-benda yang bisa dihitung, yang jelas gitu, bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Kalau water kan nggak bisa dihitung. Kalau uang walaupun dia bisa dihitung, tapi dia termasuk yang uncountable noun. And then ada little. Little di sini ada dua cara, yang bisa ditambah er dan juga est, dan yang tidak bisa, yang masuk irregular adjective. Little yang masuk irregular adjective, little, least, less itu berfungsi untuk menyatakan amount, jumlah gitu. Little money, less money, jumlah. Tapi kalau yang berakhiran ir dan ist yang mengikuti aturan itu berarti talk about size, ukuran, pendek gitu, kecil gitu, lebih kecil. Gitu. Jadi bisa dua ya untuk little ya, yang pakai aturan dan yang tidak pakai aturan. Kalau yang pakai aturan itu talk about size about something. Tapi kalau yang amounts itu pakainya yang less than least, yang irregular adjective. Nah, itu tadi adalah comparison degree. Jadi how you make or how you change the word from adjective ya. This is special for adjective and also adverb. Change the adjective or adverb from positive degree to comparative degree and to superlative degree. Dan ada rules yang harus Anda ikuti untuk masing-masingnya, untuk komparatif dan superlatifnya. Bagaimana aturannya kalau berakhiran e tadi, yang berakhiran huruf konsonan, tapi sebelum huruf konsonan itu adalah huruf vokal. Gimana caranya dengan di double huruf konsonannya lalu ditambah ir di belakangnya. Nah, aturan-aturan seperti itu harus Anda perhatikan baik-baik, Anda ikuti supaya nanti tidak salah dalam membuat sebuah comparative degree. Begitu. Oke, untuk materi hari ini itu saja about comparative degree. Misal ada yang mau ditanyakan atau Anda tidak paham tadi ya, bisa Anda take a note, Anda bisa tanyakan saat nanti saya adakan live interaksi dengan Anda, atau nanti di via WhatsApp juga bisa. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya dengan materi yang baru. Okay, I think enough and see you on the next video. And goodbye.